Hai guys, video malam ini agak lebih santai. Gue juga nggak ada skrip sama sekali. Ini bener-bener curahan hati gue. Nggak sih, gue lagi pingin kayak ngobrol gitu. Jadi tadi pas pulang nge-gym, sore-sore, gue tuh tiba-tiba kepikiran sesuatu gitu. Ini kan udah di bulan Mei lah ya, kayak pertengahan tahun. Cuma masih ada setengah tahun lagi untuk sampai ke Desember, which is akhir tahun. Tiba-tiba gue tuh langsung kepikiran, oh ya, ini udah pertengahan tahun ya. Terus gue langsung kepikiran sama resolusi dan goals yang gue bikin pas di awal tahun kemarin. Gitu. Jadi selama perjalanan tuh gue kepikiran gitu, goals atau resolusi apa aja yang gue lakuin sama yang enggak. Makanya gue mau sharing ke kalian malam ini. As you can see, gue baru pulang nge-gym, so please excuse this karena gue belum mandi, jadi gue mau langsung ngobrol aja santai ya. Ini juga udah malam. Kenalin buat yang baru, my name is Rebecca. Gue tuh suka sharing topik tentang fitness, mindset, sama self-love and self-improvement lah ya. Jadi welcome, jangan lupa like and subscribe. Anyway guys, ngomongin soal resolusi ya. Tahu gak sih bedanya goals sama resolusi itu apa? Jadi gini, gue kasih gambaran secara singkat ya, bedanya goals sama resolusi. Soalnya banyak banget orang tuh yang kayak gak tahu gitu apa bedanya. Ya gue dulu juga gak tahu, cuma sekarang gue udah tahu kayak key point perbedaannya tuh di mana. Jadi kalau resolusi itu a statement to do or to not do something. A promise to yourself, sebuah janji yang lu berikan ke diri lu sendiri untuk ngelakuin dan untuk nggak ngelakuin sesuatu. Itu resolusi, kayak cuma janji ke diri sendiri gitu loh. Kalau goals, itu beda. Goals itu tuh sesuatu yang harus dicapai tapi ada plan-nya gitu. Gua kasih contoh ya. Kalau resolusi itu kan a promise to yourself to do or to not do something. Jadi gua bikin resolusi, misalnya tahun ini gua mau banyak minum air putih. Itu janji ke diri gue sendiri. Nah itu resolusi. Tahun ini gue mau bangun pagi setiap hari. Nah itu resolusi. Kalau goals, tahun ini gue mau turun 10 kilo berat badan selama 12 bulan. Itu goals. Jadi goals itu selalu ada plan atau action untuk mencapainya. Terus kapan dicapainya, gimana caranya, itu goals. Lebih besar. Cuma di video malam ini gue mau cerita gitu, sharing soal resolusi. Jadi gue tuh out of nowhere tiba-tiba langsung kepikiran aja gitu resolusi kan, momennya pas ya di tengah tahun. Jadi udah tahu ya bedanya goal sama resolusi. Jadi gue mau bahas yang resolusi aja. Tahu nggak? Pas awal tahun kemarin gue tuh bikin post atau konten ya di sosial media tentang beberapa resolusi yang paling populer, yang paling famous, dan ini tuh udah masuk survei gitu loh. Kan gue searching ya, gue suka kayak research gitu. Kira-kira resolusi apa ya yang paling populer, yang hampir semua orang tuh pasti bikin resolusi ini. Ada 5 guys, dan gue mau kasih tahu ke kalian resolusi yang paling famous, paling populer. Gue yakin lu pasti juga bikin resolusi ini. Termasuk diri gue juga sih. Jadi ada 5 ya, 5 resolusi populer. Yang pertama itu improve mental health. Mental health. Oh ya, gue mau kasih tips untuk mental health, tips for mental health. Ini yang biasa gue lakuin. Karena mental health itu beneran penting sih. Kayak bukannya lebay ya. Mungkin sekarang kayak Gen Z, anak-anak muda gitu, kerja bentar udah, aduh gue perlu healing. Kayaknya mental health gue terganggu. Tapi mental health itu emang penting gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ngelupain itu. Jadi gue mau kasih tips mental health versi gue yang biasa gue lakuin. So, cara gue menjaga mental health, pertama, of course, gue harus selalu aktif. Sehari-hari emang gue udah aktif sih. Dan itu bener-bener nge-reduce kayak level stres gue tuh bisa menurun gitu loh. Gara-gara gue fisiknya aktif. Gue kan kerja, masih kerja kantoran ya, sedentary. Jadi gue tuh aktifnya dengan rutin olahraga. Gue rutin olahraga, terus gue juga sering aktif meskipun gue work from home. Gue tuh kayak suka jalan kaki pagi-pagi, terus gue suka kemana-mana tuh jalan. Terus seharian juga gue gak, meskipun gue di kamar ya, as you know, ini kasur gue, tapi gue tuh dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, gak pernah namanya menginjakan kepala gue atau badan gue di kasur. Gak pernah. Jadi gue tuh aktif bolak-balik jalan, naik turun tangga kayak gitu. Bukan tangga sih, lift. Jadi tips mental health dari gue yang pertama adalah aktif. Lu harus aktif setiap hari, entah itu olahraga atau aktivitas seharian. Yang penting badan lu tuh banyak gerak.
Tips mental health yang kedua adalah memberi. Tahu nggak, setiap kali gue memberi sesuatu ya sama orang lain, itu tuh gue merasa ada kayak peace gitu, kedamaian. Gue nggak tahu kenapa, maybe orang lain juga pasti mengalami hal yang sama ataupun setuju sama gue. Kalau memberi itu tuh bikin kita lebih happy ataupun sukacita. Gue nggak selalu memberi materi, tapi apa yang bisa gue berikan gitu loh. Gue berusaha untuk memberi bukan dari karena gue berkelimpahan, tapi gue memberi dari kekurangan gue. Jadi gue punyanya makanan, ya udah gue kasih makanan gitu ke temen ataupun ke orang. Tahu nggak, gue sampai sekarang tuh kalau kemana-mana selalu bawa makanan kucing. Jadi nggak cuma ke manusia, ke hewan juga. Gue kasih makanan kucing gitu ya, stray cat kan murah tuh. Gue bawa kemana-mana gue kasih ke kucing jalanan. Itu gue happy gitu rasanya, kayak ngurangin stres lah. Terus gue memberi waktu, perhatian. Biasanya ada temen yang mau share ataupun cerita gitu, ya gue memberi advice bisa juga. Jadi memberi itu apa ya, bikin gue lebih tenang, lebih ngurangin stres. Ya itu improve mental health. Lu bisa coba deh, coba lu memberi. Terus tips selanjutnya ya adalah be in the present. Tahu nggak, pas gue lagi main sama nyokap atau lagi sama temen gue tuh nggak pernah namanya buka sosial media sama sekali. Gue kan content creator kan. Gue content creator tapi gue tuh lebih banyak spend waktu offline. I'm not joking. Tahu nggak, syarat utama untuk jadi seorang content creator itu tuh you have to create more than you consume. Dan itu benar, itu yang gue lakuin. Banyak sih orang yang ngelakuin juga content creator. Jadi pas gue lagi sama nyokap, sama temen, gue tuh tutup HP. Gue nggak mau ada distraction. Gue bener-bener nanyain gimana kabarnya, terus ya ngobrol gitu loh, ngobrol face to face. Gue belajar untuk be in the present, gak mau mikirin kerjaan, gak mau mikirin konten, gak mau mikirin hal-hal lain, distraction. Bener-bener apa yang ada di depan gue. Misalkan ada nyokap, ada keponakan, ada temen, gue bener-bener be in the present, nanya gitu, ngobrol. Jadi itu tips mental health nomor 3 dari gue yang biasa gue lakuin. Selanjutnya adalah practice gratitude. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tuh banyak banget masalah. Namanya, ada istilahnya the world first problem. Itu istilah kalau di barat tuh istilahnya the world first problem. Dari mulai pagi-pagi tuh udah ada masalah kayak mesin kopi rusak, ataupun lu bangun kesiangan, internet mati, pokoknya bakal ada masalah di pagi hari sampai lu mau tidur. Tapi kalau lu fokusnya ke masalah, lu bakalan cepet stres, terus energi lu terkuras. Makanya gue setiap pagi, setiap siang sebelum tidur, gue kan suka journaling ya, gue suka practice gratitude. Pokoknya energi gue tuh gue fokusin ke apa yang bisa gue syukurin hari ini. Terus gue juga kalau ngobrol sama orang, gue selalu nanya good news atau hal baik apa yang lu dapat hari ini. Lu dapat punya good news apa hari ini gitu. Jadi lebih apa ya, energi sama fokusnya itu diarahkan ke hal yang lebih positif. Practice gratitude ini ampuh banget untuk improve mental health. Jadi coba lu practice untuk count your blessing. Kayak hal-hal kecil gitu loh, kayak kesehatan, bisa bangun pagi, bisa makan, bisa ngopi. Pokoknya gue selalu bersyukur sama hidup gue, sama hal-hal kecil yang setiap hari gitu loh. Kayak regular day, tapi tuh it's a blessing. Dan itu bikin gue setiap mau tidur ya, gue kan count my blessing tuh, lebih happy dan fulfill. Jadi segala stres tuh hilang. Nah, lu bisa coba practice gratitude setiap hari. Daripada lu bersungut-sungut kayak lu marah ataupun kesel sama satpam ataupun tukang ojek atau orang di jalannya nyalip lu, lebih baik lu belajar untuk practice gratitude supaya ya untuk improve mental health gitu. Yang terakhir, tips dari gue adalah eat healthy. Tahu nggak, makanan tuh pengaruh banget tau. Gue kan suka makan ya sekarang. Jadi gue tuh notice perubahan karakter gue sama mood itu dari makanan yang gue makan. Setiap kali gue makan makanan yang kayak ayam geprek terlalu banyak gitu ya, yang minyak ataupun junk food, makanan atau minuman manis yang tanda kutip kebanyakan, itu tuh gue selalu merasa I feel like jadi apa ya, gue bloated, water retention, gue ngaca juga jadi malas gitu ngelihat badan gue yang terlalu banyak air. Terus bikin mood gue tuh seharian jadi gak bagus, energi jadi lemes. Apa yang lo makan itu pengaruh ke mental. Ketika gue makan makanan yang bernutrisi nih, gue tahu wah ini makronya cukup nih, proteinnya banyak, terus serat, karbohidrat sama lemak, semuanya lengkap gitu ya, gue makan, gue tuh merasa
lebih sehat, energi lebih bagus, lebih banyak, terus mood lebih bagus, dan gue merasa lebih happy, enteng, dan gue ngeliat di kaca juga, damn, badan gue ini banget ya, in shape banget. Jadi makanan itu pengaruh guys. Jadi kalau lo mau improve mental health, cara yang paling gampang adalah fix your diet, kayak perhatiin apa yang lo makan. By the way, itu tadi tips mental health ya. Tadi kita di awal kan bahas resolusi yang paling banyak dibuat sama orang pas awal tahun. Pertama tuh improve mental health. Yang kedua adalah improve fitness. I'm not lying. Banyak banget orang, teman-teman gua, itu yang bikin resolusi di awal tahun untuk nge-gym. Makanya kita lihat sendiri ya, setiap kali Januari atau awal tahun, tempat gym dimanapun, belahan dunia manapun, itu selalu full. Like, hampir semua orang tuh daftar membership gym. Jadi pas gue dateng nih, oh my god, full banget. Setiap awal tahun ya, Januari sampai Februari. Tapi sekarang kan bulan Mei ya, itu udah, almost empty. Cuma orang-orang yang itu aja yang dari dulu tetap konsisten nge-gym. Orang-orang yang baru nih, member baru yang sejak Januari, Februari, udah nggak ada. Bayangin. Jadi ya itu emang udah jadi apa ya, resolusi yang paling banyak dibuat orang. Cuma nggak semua orang itu bisa konsisten ngelakuin sampai akhir tahun gitu guys. Yang nomor 3 itu adalah losing weight. Entah kenapa hampir semua orang itu bikin resolusi untuk nurunin berat badan. Kayak jarang banget gitu bikin resolusi naikin berat badan. Mungkin ya orang-orang yang underweight aja. Cuma tahun ini gue juga bikin nurunin berat badan. Cuma bukan resolusi sih, lebih ke goals. Goals gue nanti gue share di part selanjutnya ya tentang resolusi gue. Cuma yang ketiga, ini rata-rata orang pasti bikin resolusi nurunin berat badan. Yang keempat, resolusi yang paling populer yang dibikin orang pas awal tahun adalah, yang keempat adalah improve finance. Gue yakin lo pasti bikin resolusi tentang finance juga kan. Gue pun bikin resolusi di tahun ini mengenai masalah keuangan. Improve finance, entah itu kayak lebih aware sama setiap pengeluaran gua, terus sama pemasukan untuk saving dan investment itu lebih aware sih. Dan gua tahun ini bikin resolusi untuk stop impulsive buying. Resolusi selanjutnya yang paling banyak dibikin sama orang adalah improve diet. Ini udah jadi hal yang paling umum banget. Orang tuh setiap awal tahun selalu bikin resolusi, tahun ini gue bakal benerin makan. Kayak gue bakal janji gak makan gula sama sekali. Gue janji gak akan jajan McSway. Just kidding. Gue masih jajan McSway sih. Maksudnya improve diet itu tuh jadi resolusi yang paling populer yang kayak hampir semua orang itu tuh bikin, yaitu improve diet. Itu juga salah satu yang gue bikin sih. Jadi yang gue jelasin 5 resolusi ini gue udah research ya, yang emang paling famous, paling populer yang dibikin orang adalah pertama, improve mental health, 2, improve fitness, 3, losing weight, 4, improve finance, sama terakhir itu improve diet gitu. Itu yang paling banyak dibikin orang. Selanjutnya gue mau sharing tentang resolusi apa, ya gue bocorin lah ya, resolusi yang gue bikin tahun ini. Kan gue bikin 2 tuh pas awal tahun, resolusi sama goals. Cuma kalau goals itu gue gak share, jadi nanti tahu-tahu udah achieve aja gitu. Tapi gue mau share resolusi gue ya. Tahun ini gue bikin resolusi itu gue tulis di kertas sih sebenarnya. Gue tempel di tembok, gue foto juga. Jadi tiap hari itu gue selalu lihat resolusi. Itu hacks supaya lu lebih disiplin. Mungkin lu bisa coba juga catat resolusi lu, terus lu tempel biar tiap bangun tidur melek langsung liatnya resolusi. Biar inget terus, ya kan? Tahun ini gue berjanji. Kan resolusi itu kan a promise to yourself to do or to not do something. Nah, gue tahun ini resolusi yang pertama adalah kasih makan kucing. Jadi gue bikin statement untuk tahun ini gue akan kasih makan kucing jalanan ya. Jadi sebenarnya ini udah gue lakuin sejak akhir-akhir tahun kemarin, cuma gue extend lagi di tahun ini. Gue tuh sebenarnya mau bikin kayak konten khusus untuk feeding striker, cuma belum sempet ngedit. Tapi offline nih ya, offline maksudnya nggak di videoin. Gue tuh kalau kemana-mana masih bawa makanan kucing kok. Jadi pas berangkat gym ataupun ke pasar, pulang gym ataupun kemana aja, gue selalu bawa makanan kucing itu di jok motor atau di tas. Jadi kalau ada si Meng, kan suka banget ya, itu gue suka berhenti, gue kasih makan gitu. Jadi resolusi yang kasih makan kucing so far gue
checklist ya, gue tetap jalanin sampai. Resolusi gue selanjutnya tahun ini ya, itu nurunin body fat percentage. As you can see, gue kan tahun kemarin ya 2022 itu tik banget, kayak seumur hidup gue tahun kemarin itu tuh gue yang paling super tik. Namanya lagi bulking, cuma tuh kayak gue terlalu nyaman ya, jadi kebablasan. Dan gue tuh bener-bener nggak aware, nggak sadar banget kalau gue tuh udah kayak let's say overweight lah. Maksudnya udah nggak ideal banget lah, kayak presentasi lemaknya tuh udah bleber kemana-mana gitu loh. Tahun kemarin itu tuh body fat percentage gue itu mendekati angka 37%, dan itu udah masuk kategori overweight kalau di cewek. Swear. Jadi lemak gue tuh tahun kemarin tinggi banget, makanya gue bikin resolusi, bukan goals ya, tapi resolusi untuk nurunin body fat percentage gitu. Dan gue berhasil loh. Lo bisa lihat gue sekarang. Nggak sih, di postingan Instagram atau sosmed juga banyak kan. Itu dari 37% gue berhasil turun, nggak ekstrim sih, sekitar 34, ya sekitar 34%. Cuma gue belum nimbang lagi sekarang berapa, tapi ya masih kisaran di atas angka 30. Karena gue santai sih sebenarnya, karena kan gue juga nggak compete kan. Lemak juga, gue tuh melihat lemak itu tuh nggak selalu jahat, itu tuh ada manfaatnya gitu untuk stabil hormon, untuk apalagi cewek ya, memang kita kan cenderung untuk ngestor lemak lebih banyak gitu dalam tubuh, dan supaya nggak rata, depannya tuh nggak rata gitu, makanya masih ada body fat gitu. Dan nggak mau terlalu kering, nanti gue gampang kedinginan kalau di tempat AC kan. Orang kalau body fatnya terlalu rendah itu tuh mereka nggak bisa survive di tempat dingin guys, dan gue kan orangnya suka kedinginan, jadi ya body fatnya nggak terlalu bleber kan. Dulu 37%, sekarang sekitar 33% gitu. Tapi gue berhasil jalanin resolusi gue yang nurunin body fat percentage. Selanjutnya resolusi gue yang gue bikin awal tahun adalah lebih sering masak. Jadi gue tuh tahun ini bikin resolusi untuk lebih sering masak, karena tahun kemarin gue tuh suka banget delivery makan. Dan delivery makan kan boleh lah sesekali, tapi tuh waktu dulu tuh sering banget, jadi sampai nutrisinya tuh nggak kekontrol. Makanya gara-gara delivery makan itu gue tuh bulkingnya jadi lemaknya kebanyakan. Bayangin tiap malam gue tuh order ayam geprek kan, minyaknya banyak banget, jadi tuh surplusnya tuh terlalu banyak gitu loh. Kan harusnya 200 sampai 300 kalori gitu, 100-200 kalori. Nah kalau misalkan gue order makan itu susah di track, jadi gue surplusnya tuh bisa sampai mungkin 1000 kalori gitu kelebihannya gitu. Jadi tahun ini gue bikin promise ke diri gue sendiri untuk lebih sering masak di rumah. Dan gue udah lakuin sih, kalau lu cek Instagram gue ya, udah ada highlight sama postingan reels, sama di TikTok juga. Itu video-video resep yang gue bikin ya, kayak bikin meal prep, bikin masakan, makan siang, sama beberapa snack gitu, sama breakfast ideas. Intinya tahun ini gue bikin janji ke diri gue untuk masak gitu. Selanjutnya gue bikin resolusi tahun ini untuk jaga penampilan. Tau gak, gue tuh baru kemarin ini lepas behel. As you can see, gue tuh pakai behel udah 7 tahun guys. Selama itu, bayangin. Jadi tahun ini gue mau lebih perhatiin penampilan aja sih, karena tahun kemarin tuh bener-bener gue udah nggak pernah belanja pakaian. Jadi mau di gym, mau kemana-mana tuh pakai outfit yang sama gitu loh, outfit yang di rumah dipakai untuk ke gym, ke mall, kemana-mana. Nah tahun ini gue lebih perhatiin penampilan, kayak outfit sama body care, face care, itu gue lebih pay attention lah ya tahun ini gitu. Resolusi selanjutnya yang gue buat tahun ini tuh masih ada 2 lagi yang gue bikin.
yaitu kardio. Tahun kemarin 2022 pas gue bulking itu gue literally nggak pernah kardio sama sekali. Emang sih masa otot gue tuh meningkat banyak banget, cuma gue ngos-ngosan. Kardio itu kan sebenarnya nggak cuma untuk ngebakar kalori ya, ataupun untuk fat loss, tapi itu manfaatnya banyak. Sebenarnya gue ngincer kardio itu untuk ngeboost energi sih. Kalau kita kardio itu tuh sebenarnya, apalagi kalau pagi hari gitu ya, ngeboost energi sama mood kita. Jadi yang tadinya lemas kalau orang kardio itu tuh jadi lebih semangat gitu loh. Itu sih untuk better energy sama lebih ke nggak ngos-ngosan. Masa gue dulu ya tahun kemarin lah ya, itu tuh naik tangga 1 lantai ke lantai 2 gitu, itu tuh udah ngos-ngosannya udah kayak nenek-nenek. Kan gue anak gym gitu, masa ngos-ngosan. Makanya gue mulai kardio kayak berenang, tapi gue lebih suka jalan sih. Gue mulai jalan pagi, terus treadmill, tapi lebih banyak jalan sih sebenarnya. Terus gue suka kardio badminton gitu bareng teman-teman, atau ya cycling di tempat gym. Tapi intinya selain angkat beban, tahun ini gue selalu add kardio dalam rutinitas olahraga gue gitu, biar nggak cuma otot yang jadi, tapi gue nggak gampang ngos-ngosan, sama energi gue lebih banyak aja sih, dan lebih sehat buat jantung gitu. Itu resolusi gue, promise atau janji yang gue buat ke diri sendiri. Terakhir adalah resolusi yang gue buat, yaitu ningkatin investasi. Ya, yang kayak yang tadi yang di awal gue ceritain, masalah resolusi yang paling populer kan resolusi untuk improve finance, tapi lebih ke ningkatin investasi gitu. Jadi kalau misalkan ada penghasilan, itu gue selalu masukin ke dalam kayak saham, reksadana kayak gitu. Jadi nggak semuanya di saving. Emang saving perlu kan untuk dana darurat, cuma gue tahun ini tuh bikin janji untuk meningkatin saldo investasi gitu guys. Itu tadi bocoran resolusi yang gue buat di tahun ini. Jadi sekarang lo udah tahu ya apa resolusinya. Dan so far sampai di bulan Mei ini gue masih on track masih tetap on track sama resolusi gue. Kalau lo gimana? Nanti tulis aja di komen ya resolusinya apa, terus udah achieve atau belum gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah the reason kenapa gue bikin video YouTube malam ini, sharing malam ini, gara-gara ini tuh ngeganggu pikiran gue lah waktu tadi perjalanan ke gym. Coba bayangin apa yang akan lu lakukan kalau misalkan resolusi lu itu udah gagal. Nah, gak ada yang kepikiran kan? Jadi gini, gue tuh tadi kepikiran, gimana ya? Apa yang harus gue lakukan kalau misalkan resolusi yang gue buat di awal Januari itu gagal? Kalau gue sendiri sih gak gagal ya, mohon maaf. Jadi resolusi gue tetap keep on track. Cuma orang lain, kan sharing gue ini sebenarnya tujuannya untuk ngebantu orang lain, untuk orang-orang yang kayak mungkin lupa sama resolusinya gitu loh. Gue mau sharing apa aja yang lu mesti lakuin kalau misalkan lu gagal memenuhi janji ke diri lu sendiri. Yang pertama adalah kebanyakan bukan alasan ya. Ini gue cuma menebak aja ya. Kayaknya gagal itu tuh gara-gara lupa. Swear. Because life gets in the way. Kayak kita tuh sibuk kan, otak manusia itu kan emang cenderung untuk melupakan hal atau sesuatu secepat mungkin gitu kan, kecuali lu kasih meaning ataupun lu jelasin ke orang lain atau lu catat lah. Nomor 1 karena lupa. Coba nanti lu tulis di komen ya, kenapa resolusi lu gagal tahun ini. Apakah resolusi lu terlalu berat banget yang susah untuk dijalankan, atau lu lupa? Cuma kalau misalkan lupa itu biasanya karena nggak dicatat sih, mungkin nyatetnya di HP dan itu udah ketumpuk chat ataupun di notes. HP itu kan jarang dibuka ya, makanya lu harus print atau tulis. Kalau ditulis di kertas lu harus tempel di tembok atau di print as a vision board gitu, biar lu nggak lupa. Pertama, lu evaluasi dulu ya, kenapa resolusi lu gagal. Yang kedua adalah lu harus ganti mindset, change mindset. Lu harus punya pemikiran kalau setback ataupun kegagalan itu tuh nggak ngedefine lu. Fail ataupun mistake ataupun kegagalan atau setback
karena lu nggak ngelakuin resolusi yang lu udah buat, itu bukan hal yang permanen. Jadi lu nggak usah kayak menyalahkan diri sendiri terus, kayak emang diri gue tuh stupid ataupun nggak disiplin, atau nggak usah. Jangan nyalahin diri lu sendiri. Lu harus punya mindset kalau kondisi yang sekarang adalah cuma sesaat, temporary. Setback itu hal yang lumrah dalam journey. Dalam perjalanan gue menuju goals ataupun dalam ngelakuin resolusi itu nggak kayak tiap hari lurus gitu, tapi itu emang ada ups and down. Bahkan kadang gue mengalami setback, kayak pas di awal tahun kemarin pas gue sakit 3 minggu itu gue setback. Gue off social media selama 3 minggu, nggak nge-gym, progress gue stuck, terus gue nggak bisa mikir, terus gue ya itu pokoknya total setback lah. Cuma setelah gue recovery, gue healing, gue malah kayak bisa maju ngebut banget sampai sekarang. Lo harus punya pola pikir atau mindset bahwa setback atau failure itu cuma hal yang sementara, nggak ada yang permanen, dan failure nggak define lo. Malah orang yang setelah setback itu biasanya bisa bounce lebih lebih jauh, lebih tinggi. Kayak ibaratnya bola basket gitu, kalau misalkan lo banting ke bawah kenceng, itu bounce-nya semakin tinggi. Jadi lo harus tetap optimis, positif, punya mindset yang benar dalam menghadapi failure atau setback ini. Terus selanjutnya yang ketiga yang harus lo lakukan ya kalau misalkan resolusi lo gagal adalah ya ganti resolusi, tinggal bikin yang baru. Mungkin resolusi lu yang kemarin itu tuh terlalu berat untuk lu jalanin, atau ekspektasinya terlalu tinggi, atau lu udah lupa gitu, atau udah nggak relevan lagi sama kehidupan lu yang sekarang. Ya udah, tinggal revisi, bikin baru lagi. Jadi lu bisa fokus sama hal yang benar-benar penting, yang benar-benar prioritas, yang bisa dilakuin langsung hari ini juga. Resolusi yang gampang dilakukan saat ini juga. Lu bisa tulis kembali, bikin list resolusi baru. Nggak apa-apa, dibikin di bulan Mei ini. Lu tulis, tempel di tembok. Jadi tiap hari lu bisa lihat. Tinggal bikin resolusinya nggak usah kebanyakan. Kan tadi gue udah sebutin 5 resolusi yang paling populer. Nah mungkin lu bisa kayak 3 yang paling utama gitu, tapi yang bener-bener penting banget. Misalkan improve diet, makanan, atau lu perbanyak gerak, aktivitas. Janji ke diri lu untuk belajar setiap hari, yang bisa langsung dilakuin. Yang terakhir ini adalah tips yang bakal gue lakukan kalau misalkan gue sendiri, diri gue yang melakukan kegagalan ataupun gue mengalami setback. Misalkan awal tahun gue nggak menjalankan resolusi atau mungkin goals gue masih jauh, gue bakal ngelakuin satu hal ini yang paling ampuh. Ini secret weapon gue sih, yaitu akselerasi. Yes, gue pernah jelasin juga akselerasi itu di konten Instagram gue, makanya make sure lu follow Instagram gue ya, karena banyak banget konten bermanfaat di sana. Akselerasi itu tuh going for the extra mile. Kan kalau misalkan compounding ataupun habit itu kan ngelakuin 1% improvement atau perubahan setiap hari, lama-lama di masa depan akan jadi massive changes gitu. Jadi lakuin 1% better each day, itu lama-lama terkumpul, terakumulasi menjadi perubahan yang sangat besar. Cuma kan itu 1%. Nah, akselerasi itu ngelakuin lebih dari 1%. Jadi kalau misalkan lu mau nurunin berat badan cuma dengan kalori defisit, kalau dengan akselerasi, lu kalori defisit plus lu kardio plus lu rutin olahraga angkat beban. Itu namanya akselerasi. Misalkan lu resolusinya baca buku 10 menit per hari. Kalau lu ngelakuin akselerasi, lu baca buku 30 menit per hari. Jadi tuh ngelakuin lebih banyak dari biasanya. Nah itu yang gue lakukan guys. Jadi pas gue sakit kemarin kan, gue tuh mengalami setback yang cukup signifikan. Nah setelah gue sembuh, gue melakukan namanya akselerasi. Jadi gue lebih aktif post konten, gue bikin konten lebih bagus, yang lebih berkualitas. Jadi makanya growth-nya tuh jadi lebih cepat gitu kalau misalkan melakukan akselerasi. Jadi poin penting yang mau gue sampaikan di video malam ini, kalau misalkan lu atau kita mengalami kegagalan ataupun resolusinya tuh nggak dijalankan gitu. Yang pertama, evaluasi, cari tahu kenapa resolusi lu tuh nggak dijalankan. Jadi lu biar nggak mengulang kesalahan yang sama. Yang kedua, lu harus punya mindset yang benar. Jangan malah ke discourage atau ya udahlah, udah gagal, udahlah gitu. Jangan. Lu harus tetap punya semangat ataupun disiplin, konsistensi, dan vibe yang positif lah untuk tetap lu harus punya mindset yang benar. Jangan putus asa, jangan menyerah.
Yang 3, lu bikin revisi resolusi lu. Prioritasin hal yang paling penting yang bisa lu langsung jalankan hari ini juga. Nggak usah terlalu banyak lah. Mungkin tadi yang gue jelasin ada 5 resolusi populer, mungkin lu bisa pick 1 atau 2 atau 3 hal yang prioritas banget, yang benar-benar penting gitu. Terus yang terakhir adalah akselerasi. Jadi lakuin lebih banyak dari biasanya. Mungkin setiap hari lu ngelakuin 1% perubahan, kalau dengan akselerasi lu ngelakuin lebih banyak dari 1%, misalkan 5% atau 10%, ya tergantung setiap orang beda-beda. Oke, video malam ini gue mau tutup pakai nasihat. Pokoknya buat lu atau siapapun yang mungkin lupa sama resolusinya ataupun gagal nggak ngelakuin, jangan patah semangat, lu harus tetap punya harapan. Lu harus tetap stay positif, punya mindset yang benar. Lu bisa mulai dari awal. Ingat, apa yang lu alami ini adalah setback, itu hal yang lumrah. Dan kegagalan atau mistake, it's not define you, it meant to guide you. Mungkin resolusi yang lama itu gak cocok gitu sama lu, makanya lu bisa bikin atau revisi resolusi yang lebih bagus sekarang. Gue mau tutup dengan quotes begini. We all have setback, but the important thing is to rise back up and continue to move forward. Alright guys, itu aja video hari ini. Rasanya senang banget udah bisa sharing sama kalian malam ini. Gue udah lega gitu, udah mengeluarkan unek-unek. Anyway, jangan lupa like and subscribe dan juga share video ini ke teman kalian supaya gue bisa bantu lebih banyak